semua, welcome to Live Studio. Live, love is for everyone. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi dipertemukan dalam Live Studio. Gimana teman-teman semua, apa sudah cek video kita yang sebelumnya? Kalau belum, langsung dicek. Kita telah membahas tentang Bapa yang baik buat kita semua. Nah, malam hari ini gak kalah menarik. Kita akan membahas tentang Allah yang hidup bersama Pastor Budi tentunya. Nah, Pastor Budi, sebelum kita lebih jauh untuk mengenal Allah yang hidup, apa sih dasar kita untuk kita mencari tahu dan mengenal Dia lebih dalam? Iya, puji Tuhan, shalom. Pada malam hari ini saya ingin menyapa bagi teman-teman yang ada di rumah yang mengikuti program Live Studio pada malam hari ini. Tentunya ini satu anugerah Tuhan kita bisa ada untuk menyaksikan program pada malam hari ini. Program yang luar biasa. Dan puji Tuhan kita akan membahas tentang mengenal Allah yang hidup ya. Nah, tentunya Rahel dan teman-teman yang ada, untuk kita mengenal Allah yang hidup, dasarnya itu adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberikan penjelasan dan informasi yang sejelas-jelasnya dan benar dan akurat tentang Allah itu, bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan Dia juga adalah Allah yang benar. Oke, Pastor. Dia Allah yang hidup dan Dia Allah yang benar. Nah, kalau ngomong-ngomong soal hidup nih, Dia tuh hidup dalam kita seperti apa-apa? Kita bisa melihat atau kita bisa, gimana artinya hidup itu sebenarnya, Pastor? Ya, baik, terima kasih. Sebelum saya ingin menjelaskan dulu dalam Alkitab, tentunya yang menjadi dasar kita untuk mengenal Allah yang hidup dan Allah yang benar tadi. Nah, tentunya dasarnya kita harus kembali ke Alkitab, baik itu Bible ya. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, saya ingin bacakan ayat ini bagi teman-teman, saudara semua yang ada. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, Paulus berkata dalam firman Tuhan, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Nah, ini Paulus, dia seorang rasul, hamba Tuhan yang cerdas dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, dalam ayat ini dia berkata bahwa ada satu kerinduan, kemauan daripada Paulus itu mengenal Dia, mengenal Tuhan, mengenal Allah.
Nah, sebagai orang percaya kita harus tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah, yaitu untuk mengenal Dia. Dan tujuan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tujuan yang paling tinggi, termulia dalam kehidupan kita, yaitu kita harus mengenal Allah kita, bahwa Dia adalah Allah yang benar, Dia adalah Allah yang hidup. Sesuatu yang terindah, yang menyenangkan kita, yang bisa memuaskan kehidupan kita, yang membahagiakan kita sebagai orang percaya adalah ketika kita memiliki pengenalan yang benar tentang Allah, bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Nah, itulah sebabnya penting sekali Rahel di sini, teman-teman. Pengenalan kita akan Allah itu harusnya adalah pengenalan yang makin hari itu makin intens, makin ditingkatkan, makin serius. Karena pengenalan akan Allah itu bukan hanya pengenalan akan knowledge atau pengetahuan, tetapi itu pengenalan secara pribadi, mengenal Dia secara pribadi. Nah, mengenal Allah yang saya mau sampaikan pada malam hari ini bagi teman-teman, saudara yang menyaksikan program ini, bahwa kita harus mengenal Allah itu pribadinya, sifatnya, karakternya, rancangannya, apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Nah, dalam Alkitab sebenarnya itu banyak menjelaskan tentang sifat pribadi Allah. Dia adalah Allah yang maha kuasa, omnipotence kalau dalam bahasa teologi. Dia adalah Allah yang maha hadir, omnipresent, dan Dia adalah Allah yang maha tahu atau Allah yang omniscient. Nah, Allah juga punya sifat-sifat moral. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia juga adalah Allah yang penuh dengan rahmat dan anugerah. Tetapi malam hari ini kan yang kita mau bahas tentang bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 berkata bahwa Allah itu adalah roh. Dia adalah roh yang tidak kelihatan tetapi Dia tidak terbatas. Nah, di dalam Mazmur 42 ada satu ayat yang berkata bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 2 Anda bisa lihat, belajar di Alkitab di situ bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang memberi kehidupan kepada setiap manusia. Jadi manusia yang tidak ada Allah dalam hidupnya, sebenarnya dia adalah manusia yang mati. Nah, Allah adalah sumber hidup dan Dia memberikan hidup kepada kita. Nah, Allah yang hidup dalam pengertian begini, Dia hidup artinya Dia ada. Karena dalam Mazmur 14 ayat 1 bahwa bagi orang bebal mereka berkata bahwa Allah itu tidak ada. Padahal kalau kita mengenal Allah lewat firman Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang hidup artinya Dia ada, Dia nyata. Dia nyata artinya dapat kita rasakan Dia. Mungkin Allah itu adalah roh yang kita tidak bisa lihat secara fisik, iya, tetapi Dia adalah Allah yang nyata dalam arti kita bisa rasakan kehadirannya. Bukankah kita katakan Dia bagikan angin yang kita tidak bisa lihat, tetapi kita bisa merasakan bahwa Dia ada. Iya. Oke, Pastor. Nah, tadi Pastor bilang kan Allah yang hidup itu artinya Allah yang ada. Kalau Dia ada berarti kita bisa merasakan, bisa mungkin juga mendengarkan, tahu ada pribadinya. Nah, memunculkan kepekaan dan bisa membedakan, Pastor. Ini tuh yang aku dengar adalah suara Tuhan. Ini bukan suara Tuhan, atau ini ada Tuhan ada, dan bisa membedakan dengan ini suara hati kita, atau ini bahkan ini suara iblis gitu. Gimana cara membedakannya, Pastor ya? Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi tadi saya belum ada hal yang saya tadi lupa sampaikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Dia ada, Dia nyata, Dia juga adalah Allah yang mendengar. Dia bukan hanya mendengar, Dia juga adalah Allah yang berbicara. Nah, dalam konteks pertanyaannya Rahel pada malam hari ini bahwa Allah itu adalah Allah yang berbicara. Iya, kita bisa mendengar Dia berbicara. Nah, masalahnya banyak orang yang tidak bisa mendengar ketika Tuhan berbicara. Nah, dalam Alkitab itu diajarkan bahwa cara Allah berbicara, berkomunikasi dengan manusia, atau manusia bisa mendengar tentang Allah, yaitu yang pertama itu dalam Mazmur 19 ayat yang pertama. Saya bacakan ayat ini, Mazmur 19 ayat yang pertama. Iya, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 19 ayat yang pertama, dia berkata, ya, dan ayat yang kedua saja saya baca, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, kita bisa mendengar Tuhan berbicara itu lewat ciptaannya, lewat alam.
Nah, alam ini yang kita lihat, yang kita saksikan, yang begitu indah, ini bisa berbicara kepada kita bahwa Allah itu ada. Dia adalah Allah yang berkuasa, yang menciptakan segala sesuatu. Dialah causa prima, penyebab segala sesuatu itu ada. Nah itu. Nah, kita juga bisa mendengar Allah berbicara yang kedua, yaitu lewat firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah cara Allah berbicara kepada kita. Jadi itulah sebabnya setiap orang percaya yang rindu mengenal Dia harus kembali kepada firman Tuhan, yaitu bergaul dengan firman Tuhan, supaya dia bisa mengenal Allah dan mendengar suara Tuhan. Jadi ketika dia baca firman Tuhan, dia bersaat teduh dengan firman Tuhan, Allah bisa berbicara lewat firman Tuhan kepada dia. Yang ketiga, Allah juga bisa berbicara lewat keadaan yang sunyi. Kita mesti ambil waktu untuk kita dalam satu keheningan, kita memberikan waktu untuk bersaat teduh. Di situ kita bisa akan mendengar Tuhan bicara lewat hati kita. Dan yang keempat, Tuhan bisa bicara lewat orang-orang, bahkan keadaan di sekitar kita. Itu cara Tuhan untuk berbicara, dan kita harus mendengar ketika Tuhan berbicara kepada kita. Oke deh Pastor, berarti memang cara yang pertama itu adalah kembali ke firman Tuhan ya. Ini adalah sumber segalanya, kita bisa merasakan dan tahu Dia benar-benar ada dan hidup dalam kehidupan kita. Nih Pastor, kalau tadi juga Pastor ada bahas tentang kerinduan akan pengenalan Tuhan, itu kita bangkitkan sendiri dalam diri kita. Oke, ayo kamu harus cari Tuhan. Apa itu datang dari Tuhan ya Pastor, rasa ingin tahu Dia itu? Mengenal Dia ya? Iya, betul. Iya, baik. Mengenal Allah, manusia tidak bisa mengenal Allah kalau Allah tidak membuka dirinya, menyatakan dirinya. Dan puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang mau dikenal, ya, mau kita mengenal Dia dengan baik, dengan benar. Itulah sebabnya Dia membuka dirinya lewat firman Tuhan tentang Allah, sifatnya, pekerjaannya. Itu Allah yang membuka, karena Dia rindu setiap orang itu bisa mengenal Dia. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita juga harus memiliki kerinduan yang kuat, kerinduan yang dalam, yang serius untuk mau mengenal Dia. Jadi di sini Allah memang sudah membuka dirinya. Dan sebagai orang percaya, kita juga harus mau ya untuk mengenal Dia. Karena dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, bahwa dalam kehidupan manusia, Allah sudah taruh dalam hidup setiap orang, yaitu kerinduan untuk mengenal Dia dengan baik, dengan benar. Jadi setiap kita ini sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu satu kerinduan untuk rindu mengenal Dia, mengenal Sang Pencipta, Allah kita yang luar biasa. Wah, dahsyat banget ya Pastor. Berarti dari acara ini aja kita tahu bahwa ini inisiatif Tuhan ya Pastor, untuk dekat dengan teman-teman semua di rumah. Jadi jangan sampai ada yang gak peka loh ini sama kodenya Tuhan ya Pastor ya. Betul. Oke, puji nama Tuhan. Berarti kita sudah belajar nih tentang Allah yang hidup dalam hidup kita, biar Dia hidup dan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu bersama yang menyaksikan program pada malam hari ini, kita akan bersatu dalam doa. Kita akan berdoa dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami bersyukur oleh karena anugerah, kasih dan kemurahan Tuhan, kami telah menyaksikan program pada malam hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya seberapa yang mengikuti acara program pada malam hari ini, mereka diberkati, mereka terima kekuatan, mereka terima berkat Tuhan. Janji Tuhan itu melimpah menjadi bagian bagi umat-umat Tuhan. Malam hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap pemirsa, para penonton, bahkan orang-orang yang mengikuti program ini ya Tuhan. Turunlah berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka diberkati Tuhan dalam kehidupan mereka secara pribadi. Mereka makin kuat, mereka makin mengasihi Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan dalam apapun yang mereka buat, mereka kerjakan Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu memberkati mereka. Mereka tetap kuat menghadapi apapun. Mereka selalu dipelihara dalam kasih karunia Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah berikan kekuatan, yang susah terima penghiburan yang sejati yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Dan apapun yang dialami oleh umat-umat Tuhan, kami percaya malam hari ini mereka terima berkat dan janji Tuhan. Mereka tertolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami tetap menyerahkan program ini dalam tangan Tuhan.
Bila program acara malam hari ini Tuhan kiranya menjadi berkat, banyak orang yang diberkati oleh Tuhan, yang mendapatkan kasih karunia yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan telah menolong, bahkan menyertai acara malam hari ini. Dan kami akan tutup acara malam hari ini ya Tuhan, program ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semua sudah ikut program kami malam hari ini. Semoga dapat memberkati dan kita tambah mengenal tentang Allah yang hidup. Jangan lupa kalian isi di kolom description di bawah ada link, kalian bisa klik, kalian bisa isi data diri kalian, apa yang kalian ingin doakan, atau mungkin ada saran buat kami untuk membahas satu topik biar kita tambah belajar mengenal Dia yang hidup. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Live, love is for everyone. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami